Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika. Nah, kita mau mengulas lagi tentang pemrograman robot, tetapi di sini robot itu sudah berkomunikasi dengan PLC dan HMI. Nah, fokus kali ini kita akan menggunakan HMI WINTEC, kemudian PLC-nya Omron CP1E, dan robotnya kita menggunakan robot industri Mitsubishi RVM1, robot artikulasi 5 aksis. Nah, fokus diskusi kita hari ini adalah bagaimana wiring, baik untuk HMI ke PLC, PLC ke robot. Karena di situ sangat penting untuk kita kuasai di samping nantinya pemrograman, baik pemrograman robot, pemrograman PLC, maupun pemrograman HMI. Ya, nanti kita fokus wiring. Nah, terlebih dahulu saya akan sampaikan, ini adalah sistemnya. Kita nanti akan mengassembling 3 buah benda dan 3 buah tutup di situ dan diletakkan di palet. Ya. Terus kemudian ini adalah PLC CP1E kita, dan ini adalah HMI virtual kita menggunakan HMI WINTEC. Nah, di sini semuanya sudah kita program, gitu ya, baik robot, PLC maupun HMI-nya. Di mana di sini kita memiliki 3 buah tombol, yaitu tombol untuk start benda 1, tombol start benda 2, dan tombol start benda 3. Terus kemudian di sini ada tombol stop untuk mengakhiri program. Dan ada 2 buah lampu indikator. Lampu indikator yang sebelah kiri itu adalah lampu indikator yang mengindikasikan bahwa robot ini siap. Terus yang di sebelah kanan itu lampu indikator yang menandakan bahwa robot itu sedang bekerja. Ini kita beri nama robot busy atau sibuk. Jadi ini sekarang robot sudah siap memberikan informasi ke HMI kita, sehingga kita sebagai operator nanti akan dengan mudah, leluasa tahu bahwa ini robot sudah siap untuk melakukan proses assembling. Nah, di sini nanti kalau saya tekan tombol start 1, maka robot ini akan mengassembling benda 1 dan diletakkan di palet 1. Nah, di sini saat tombol saya tekan di sini, ini HMI akan berkomunikasi dengan PLC, terus kemudian PLC akan berkomunikasi dengan robot. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti wiring HMI ke PLC, bagaimana wiring PLC ke input output robot, itu yang nanti akan kita diskusikan. Nah, kita di sini untuk HMI ke PLC kita menggunakan serial port RS232, terus kemudian kita dari PLC ke robot kita menggunakan input output komunikasi. Ya, jadi kita lakukan secara sederhana. Jadi nanti sistemnya akan bergantian. Jadi kalau robot nanti ini menyatakan sudah siap, maka saat saya tekan, maka robot akan mengassembling benda 1. Terus kemudian ini robot menyatakan bahwa dia busy, ini lampunya sibuk. Terus kemudian kalau dia sudah selesai, maka dia akan ngabari bahwa dia siap untuk mengassembling benda selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya ini tombol yang 3 dulu saya tekan, maka yang terjadi benda 3 yang akan diassembling oleh robot dengan tutupnya dan akan diletakkan di palet benda 3. Terus kemudian ini lampu busy menyala dan lampu di sini akan menyala jika robotnya sudah siap. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal benda 2 yang kita akan aktifkan. Nah, bagaimana wiring dari HMI ke PLC, dari PLC ke robot, itu yang akan saya sampaikan di sana. Kita tidak akan fokus ke pemrogramannya, tetapi ke wiringnya. Oke, nah ini penting, jadi nanti harus penguasaan wiringnya, pemrogramannya, baik robot, pemrograman PLC, dan pemrograman HMI. Nah, sekarang kita fokus ke wiringnya. Oke, mari kita lihat bagaimana wiringnya. Nah, di belakang saya di sini sudah ada catatan yang akan membantu diskusi kita.
Oke. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi yang ada di sini ini adalah HMI-nya. Kita menggunakan HMI Weintek, sehingga softwarenya nanti kita menggunakan Easy Builder Pro. Terus kemudian HMI-nya di sini, HMI-nya secara virtual, berarti ada di dalam PC, gitu ya. Terus kemudian ini adalah kira-kira nanti desainnya ada 3 buah tombol, 2 buah lampu dan 3 buah tombol start, 1 buah tombol stop dan 2 buah lampu. Kemudian ini adalah PLC Omron CP1E. Kita CP1E N40DRA. Ya, ini yang nantinya juga akan saya jelaskan nanti wiringnya seperti apa. Dan terakhir kita menggunakan ini robotnya itu ada input output cardnya, yaitu tipe B yang PNP. Nah, bagaimana nanti wiring kita untuk robot dengan input output card yang PNP. Itu ya. Nah, kita mulai dulu dari robot mungkin ya. Akan lebih mudah kita mulai dari robot. Jadi, robot kita itu memiliki 8 bit input ya. Ini tidak saya tulis semua. Ini 8 bit. Itu 0 sampai 7 ya. Terus kemudian ada 8 bit output 0 sampai 7. Ya. Terus kemudian untuk input kita menggunakan 4 bit ya, 4 bit. Sedangkan outputnya kita menggunakan hanya 2 bit. Nah, output di sini nanti yang bit 0 akan kita gunakan untuk menyalakan lampu yang menyatakan bahwa robotnya siap. Sedangkan bit 1 kita gunakan untuk menyalakan lampu yang menyatakan bahwa robotnya sedang sibuk. Terus kemudian bit 0 yang ada di sini, bit 0 itu untuk informasi bahwa robot diminta untuk merakit benda 1. Bit 1 robot merakit benda 2. Bit 2 robot merakit benda 3 dan bit 3 digunakan untuk stop programnya. Oke. Nah, untuk komunikasi, untuk wiringnya, maka input output card ini harus diberi power, yaitu 24 volt DC plus minus untuk input dan plus minus 24 DC untuk outputnya. Sedangkan karena di sini adalah card tipe B, maka di sini outputnya adalah PNP. Sehingga di sini itu outputnya nanti adalah positif. Kalau di sini positif dan itu kita hubungkan dengan input, jadi output bit robot akan terhubung ke input PLC kita. Karena di sini positif, maka sekarang bit 0 terhubungkan ke input PLC 0, channel 0, sedangkan bit 1-nya output robot kita hubungkan ke channel 0 yang bit 1 untuk input PLC. Di sini common-nya harus kita hubungkan ke negatif. Kenapa? Karena di sini output bit robot itu mengeluarkan sinyal positif, sehingga ini harus terhubung ke negatif. Ini tidak bisa dibalik, ya, tidak bisa dibalik. Kenapa? Ya, karena di sini kalau positif, di sini common-nya kita hubungkan positif, maka nanti positif ketemu positif, tidak ada beda tegangan sehingga tidak ada aliran listrik. Oke ya. Nah, sedangkan untuk output PLC di sini itu nanti akan menerima positif. Di sini akan menerima positif, ya. Perlu positif di sini. Maka common output itu harus positif. Ya, harus positif 24 volt DC, sehingga dari positif di sini dia akan masuk ke input robot, ya. Kalau di sini kita hubungkan ke negatif, maka yang terjadi nanti negatif ketemu negatif yang ada di sini, sehingga
tidak ada beda tegangan, tidak ada aliran listrik. Nah, karena kita menggunakan input-output card tipe B, maka PLC yang harus kita pilih itu satu adalah yang tipe R, artinya outputnya adalah relay, sehingga output relay ini kan kontak common output itu bisa kita bolak-balik, bisa plus, bisa minus. Di sini jangan menggunakan PLC yang outputnya tipe NPN, yaitu kodenya adalah T. Jadi kalau DT, maka di sini outputnya adalah transistor yang NPN. Nah, transistor yang NPN untuk PLC common harus negatif. Sehingga kalau kita koneksikan dengan input bit robot di sini, negatif ketemu negatif, sehingga tidak bisa. Maka Anda butuh rangkaian lagi di situ, maka menyulitkan. Maka pilihlah tipe R, karena commonnya output bisa dibolak-balik, relay. Atau tipenya yang T1. Ya, T1 itu transistor output yang PNP. Ya, itu penting, karena nanti kalau kita salah memilih, maka kesulitan di dalam rangkaian kita. Oke, nah kita fokus di sini untuk wiringnya. Nah, tipe ini terakhir A di sini artinya power supply-nya adalah AC. Ya, terus kemudian D di sini artinya inputnya harus DC. Jadi tidak jadi masalah saat kita hubungkan dengan input-output robot. Oke, itu yang penting pertama. Terus kemudian selanjutnya, karena kita akan nantinya komunikasi dengan HMI, maka di sini kita nanti akan menggunakan RS232. Nah, RS232 itu memiliki 9 pin yang ada di PLC, dan yang ada di PLC RS232-nya adalah female. Ya, female di sini. Maka saat nanti kita akan membuat kabel untuk mengkoneksikan antara RS232 PLC, kita membutuhkan RS232 yang male di sini. Sehingga yang male di sini akan terkonek dengan RS232 female yang ada di PLC. Terus kemudian yang ada di HMI atau yang ada di PC, di sini kita perlu port juga RS232, tetapi yang female, karena di sini nanti RS232-nya yang di bagian PL, yang bagian PC atau komputer itu adalah male di sini. Maka kita perlu di sini yang RS232 terminalnya yang female. Jadi di sini male untuk yang PLC, untuk yang PC adalah female. Nah, karena PC kita itu nantinya tidak memiliki RS232, tapi kita memiliki USB, ya USB, maka kita nanti perlu USB to RS232 converter. Ya, jadi di sini nanti dari komputer kita, karena di sini kan virtual, ini lewat PC kita. Jadi HMI-nya di sini adalah HMI virtual. Ini nanti dengan USB, dari USB ke USB RS232 converter, ujungnya di sini USB RS232 converter itu adalah terminal yang male, sehingga di sini nanti yang kita koneksikan adalah female. Oke, itu yang penting di situ. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana koneksinya 9 pin yang ada di RS232-nya PLC, yang nanti terkonek dengan PLC, dan 9 pin yang nantinya akan terkonek dengan RS232-nya komputer kita atau USB RS232 converter. Ya, di sini nanti pin nomor 2 yang ada di posisi komputer itu nanti harus kita koneksikan dengan pin nomor 2 yang ada di RS232 yang ada di PLC.
Karena apa? Di sini adalah read data, di sini adalah send data. Sehingga 2 langsung kita hubungkan dengan 2. Sedangkan 3 harus kita hubungkan dengan 3. Ya, kita koneksikan dengan 3. Jadi ini nanti kabel, terus dengan ujung RS232 yang male, ujung satunya RS232 yang female. Jadi sambungannya adalah straight. Nanti berbeda kalau kita akan komunikasi PLC dengan PLC. Maka di sini nanti sambungannya harus cross. Karena nanti terminal RS232-nya sama dengan yang ada di sini. Nah, kalau yang kita menghubungkan dengan HMI atau dengan komputer kita dengan USB RS232 converter, maka kita menghubungkannya secara straight. Ya. Terus kemudian di bagian PLC, di sini pin nomor 4 dan nomor 5 harus kita jumper. Ya. Sedangkan yang di bagian komputer yang ada di sini, pin 4 dan 6-nya itu yang kita jumper, terus kemudian 7 dan 8 yang kita jumper. Sedangkan untuk ground, dari bagian komputer di sini nomor 5 pinnya, yang untuk bagian yang PLC di sini nomor 9, ini harus kita koneksikan 5 di bagian komputer dengan 9 di bagian PLC. Jadi ini wiring yang sangat penting sebelum nantinya kita melakukan proses pemrograman, ya, baik PLC, robot maupun HMI-nya. Jadi kalau nanti di wiringnya di sini itu salah, maka sistemnya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, demikian informasi bagaimana wiring PLC, wiring HMI, wiring untuk robot saat kita akan mengkomunikasikan robot, PLC, dan HMI. Semoga bermanfaat, sukses selalu, sehat selalu, terima kasih.